Channel belajar gratis, memudahkan dan menyenangkan. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di channel belajar gratis. Kali ini kakak akan memberikan video tutorial tentang EPP. Apa itu EPP adik-adik? EPP adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, nanti dari beberapa bilangan itu ada beberapa faktor yang sama dan nilainya yang terbesar. Nanti kita bisa lihat dari contoh adik-adik untuk lebih mudah memahaminya. Untuk mencari EPP, kita menggunakan beberapa cara. Di antaranya adalah menggunakan font faktor dan cara pagar. Kita lihat contohnya adik-adik. Misalkan kita akan mencari EPP dari bilangan 36 dan 42 dengan menggunakan font faktor. Kita lihat bilangan 36. Pertama-tama kita nanti akan membagi bilangan 36 ini dengan bilangan prima. Kita lihat contoh bilangan prima adik-adik. Bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, 36 akan kita bagi dengan bilangan prima yang ada di sini. Kita ambil bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 2. Apakah 36 bisa dibagi dengan 2? Kalau bisa, nanti bisa langsung kita bagikan adik-adik. Sedangkan kalau tidak bisa, maka kita ambil bilangan prima yang berikutnya. Jadi kita bagikan dengan 3. Karena 2 bisa kita untuk membagi 36, maka kita ambil angka 2. Kita bagi 36 dengan 2. Hasilnya adalah 18. Kemudian dari dua bilangan ini, 2 dan 18, untuk angka 2, karena dia sudah merupakan bilangan prima, maka tidak kita bagi lagi adik-adik. Nah, yang kita bagi adalah bilangan yang satunya, yaitu 18. Kita lihat, apakah 18 bisa dibagi dengan 2? Kalau bisa, langsung kita bagikan. 18 kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 9. Berikutnya, 9 kita bagi lagi dengan bilangan prima. Apakah bisa dibagi dengan 2? Ternyata tidak bisa. Maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Apakah 9 bisa dibagi dengan 3? Bisa adik-adik ya. Maka angka 9 di sini kita bagi dengan bilangan prima 3. Hasilnya adalah 3. Karena bilangan 3 merupakan bilangan prima, maka proses berhenti sampai di sini. Kita bisa tuliskan adik-adik, dari hasil ini 36, faktor-faktor primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Dari mana 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2? Kita lihat dari bilangan-bilangan yang ada di sini. Bilangan yang terletak di ujung-ujung pohon faktor ini. 2 kita lihat ada 1, 2. Jadi ada dua-duanya. Maka bisa kita tuliskan 2 pangkat 2. Kemudian ada 3. 3-nya ada 2, maka kita tuliskan 3 pangkat 2. Baik, untuk bilangan berikutnya 42 bisa kita bagi dengan 2 adik-adik. Hasilnya adalah 21.
21 tidak bisa kita bagi dengan 2, maka lanjut ke 3. 21 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 7. 7 sudah bilangan prima adik-adik, jadi tidak perlu kita bagi lagi. Maka bilangan 42 bisa kita tuliskan untuk faktor primanya adalah ini adik-adik, 2, 3, dan 7. Maka bisa kita tuliskan 2 kali 3 kali 7. Nah, setelah kita ketahui faktor-faktor prima dari bilangan yang kita cari FPB-nya, yang ini adik-adik, maka dari faktor-faktor prima ini kita cari bilangan yang sama dari faktor prima 36 dan 42. Kita lihat di sini angka 2, di sini juga 2. Sama adik-adik ya. Kemudian 3, di sini 3. Sama adik-adik ya. Di sini tidak ada 7, di sini ada 7. Maka 7 tidak kita ikutkan. Jadi yang sama adalah 2 dan 3. Berikutnya, dari faktor prima yang sama, kita ambil faktor prima dengan pangkat yang terkecil. Jadi di 36 ada faktor prima 2 dengan pangkat 2. Kemudian di bilangan 42 ada faktor prima 2 dengan pangkat 1. Jadi kalau ada bilangan tidak ada lambang pangkat seperti ini, dia sebenarnya punya pangkat 1 adik-adik. Nah, dari 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1, kita ambil dengan pangkat yang terkecil. Maka kita ambil yang ini adik-adik, 2 pangkat 1. Kemudian di sini 3 pangkat 2, di sini 3 pangkat 1. Maka kita ambil pangkat yang terkecil, kita ambil 3 pangkat 1. Maka FPB dari 36 dan 42 bisa kita tuliskan 2 kali 3 dari bilangan tadi. 2 pangkat 1 pangkat yang terkecil dan 3 pangkat 1 bilangan pangkat yang terkecil juga. Maka FPB dari 36 kali 42 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Demikian adik-adik mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor. Berikutnya kita masuk ke cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pagar. Kita buat model pagar seperti ini adik-adik. Kemudian kita tuliskan 36 di sebelah kiri dan 42 di sebelah kanan. Tidak masalah sebenarnya untuk posisinya adik-adik, bebas. Kemudian masih berpegang pada bilangan prima adik-adik untuk membagi dua bilangan ini. Kita bagi dengan 2 adik-adik. 36 bagi 2 hasilnya adalah 18. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. Untuk cara pagar, kita lihat jika bilangan prima pembagi itu bisa membagi dua bilangan yang dicari FPB-nya, maka kita beri tanda adik-adik. Apa gunanya tanda ini? Nanti untuk bagian terakhir bisa kita lihat fungsinya. Nah, kita beri tanda lingkaran seperti ini. Kemudian kita beri pagar lagi. 18 dan 21. 18 coba kita bagi dengan 2. 21 tidak bisa ada ya. Artinya nanti tetap kita bagi 2 di sini. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian 21 karena tidak bisa habis dibagi 2, langsung kita turunkan adik-adik. Maka kita tuliskan di sini 21.
Nah, angka 2 di sini karena dia hanya bisa membagi satu bilangan di sini, 18 saja, dan 21 tidak bisa kita bagi dengan 2, maka angka 2 tidak kita beri tanda lingkaran seperti angka 2 di atas. Lanjut dengan memberi pagar lagi adik-adik. Kita lihat angka 9 dan 21. Apakah bisa dibagi dengan 2 dari dua bilangan ini? Tidak bisa adik-adik. Maka kita lanjut ke angka bilangan prima 3. Kita bagi dengan 3 adik-adik. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Dan 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Kita lihat angka 3 bisa membagi dua bilangan ini, maka kita beri tanda lingkaran. Selanjutnya beri tanda pagar lagi. 3 kita bagi dengan 2 tidak bisa, maka kita lanjut ke angka 3. Jadi 3 dan 7 kita bagi 3 adik-adik. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, dan 7 dibagi 3 tidak bisa adik-adik ya. Langsung angka 7 kita turunkan, maka hasilnya 7. Kita lihat angka 3 hanya membagi satu bagian di sini. Di sini tidak membagi. Maka angka 3 di sini tidak kita beri tanda lingkaran. Lanjut untuk garis berikutnya. Angka 1 tidak bisa kita bagi dengan 2. 7 juga tidak bisa. Dibagi 3 juga tidak bisa. 5 juga tidak bisa. 7 untuk 1 tidak bisa, untuk 7 bisa. Maka dari deretan ini kita bagi dengan 7. Karena 1 tidak bisa dibagi dengan 7, maka angka 1 langsung kita turunkan adik-adik. Untuk 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Ketika dia sudah mencapai angka 1 seperti ini, maka proses untuk pencarian EPP dengan cara pagar berhenti adik-adik. Nah, sekarang kita lihat kenapa tadi bagian ini kita tandai dengan lingkaran. Ini untuk mempermudah saja dalam pencarian EPP-nya nanti adik-adik. Sebenarnya nanti untuk EPP yang dihitung, yang diambil, itu nanti bagian yang dilingkari ini. Jadi EPP dari 36 dan 42 adalah 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 6. Demikian adik-adik, proses untuk mencari EPP dengan dua cara, yaitu dengan pohon faktor dan cara pagar. Baik adik-adik, itu tadi video dari kakak tentang EPP. Semoga dapat membantu adik-adik dalam memahami bagaimana cara mencari EPP. Channel belajar gratis memudahkan dan menyenangkan.